Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran akidah. Kita akan sampai pada pelajaran yang ke-8. Disebutkan di sini bab tentang sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu yang disembah? Ya, ini terkait dengan peringatan keras dalam Islam terkait dengan orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Ini saja sudah dilarang dalam Islam. Ada peringatan keras dari perbuatan tersebut. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam Islam dan bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Maka kira-kira bagaimana kalau justru orang soleh tadi yang disembah? Ya, kalau hanya sekedar beribadah di sisi kuburan orang soleh saja itu sudah dilarang dengan keras dalam agama, maka bagaimana lagi kalau seandainya orang soleh itu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, di sini dalam muqaddimah disebutkan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh merupakan sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar, ya, kesyirikan yang besar yang membatalkan tauhid, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Dan sungguh syariat telah memperingatkan dari hal tersebut. Adapun menyembah orang saleh tentu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu merupakan bentuk syirik akbar, kesyirikan yang besar. Ya. Jadi ketika syariat itu melarang seseorang beribadah di sisi kuburan orang soleh, ya, perkara ini saja sudah dilarang dalam syariat, maka tentunya ketika seseorang itu menjadikan orang soleh tadi sebagai sesembahan yang dia berdoa kepadanya, maka tentunya ini larangannya jauh lebih besar dan ini termasuk kesyirikan yang besar. Wajib untuk kita berhati-hati dan menjauhi dua keadaan tersebut. Baik. Ya, jadi sekedar beribadah di sisi kuburan orang soleh saja itu sudah dilarang dalam syariat. Ya, dilarang dalam syariat. Kita tidak diperbolehkan untuk beribadah di sisi kuburan. Ya, kuburan apapun itu, siapapun itu. Ya, kuburan siapapun, apalagi kuburan orang-orang soleh yang ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan disebutkan di sini dalam hadis dalam sahih Bukhari dan juga nanti disebutkan bahwa ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha fi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar faqala ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Salamah radhiyallahu anha, ya, yang juga merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan berbagai gambar dan patung yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Ya, karena Salamah radhiyallahu anha termasuk sahabiyah yang dahulu hijrah ke Habasyah. Di hijrah yang pertama ke Habasyah, beliau beserta suaminya yang pertama yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu ikut hijrah ke Habasyah ketika itu. Maka ketika itu Salamah melihat, ya, karena di negeri Habasyah itu mayoritas penduduknya beragama Nasrani, ya, maka ketika itu banyak gereja-gereja di sana, dan ketika Salamah berada di sana, beliau melihat dalam gereja tersebut berbagai macam gambar dan patung-patung yang ada di dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang mendengar cerita dari Salamah tersebut, Rasulullah SAW menyatakan mereka itu apabila ada orang-orang saleh, ada orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal di antara mereka, maka mereka bangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah.
dan mereka membuat gambar-gambar mereka orang-orang soleh tadi di dalam tempat tersebut, maka mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perbuatan ini ya menjadikan membuat gambar dan patung-patung orang-orang saleh kemudian diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka, maka ini termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Karena perbuatan mereka ini telah menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan yang besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka mereka telah melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat gambar atau patung makhluk bernyawa, sehingga mereka dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Ini dua kesalahan yang besar, ya, yaitu dengan menjadikan kuburan, membangun kuburan untuk tempat ibadah, dan juga membuat gambar dan patung makhluk bernyawa, yang ini juga dilarang dalam syariat. Baik. Kemudian beberapa kosakata di sini. Yang pertama al-kanisah. Al-kanisah itu tempat ibadah orang Nasrani atau gereja. Ya. Kemudian at-tamathil. At-tamathilu itu artinya patung. Ya, at-tamathilu itu berarti patung. Ya. Taib. Kemudian berikutnya pokok-pokok pembelajaran yang bisa kita bahas dalam pelajaran yang ke-8 ini. Yang pertama, sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Artinya peringatan keras ya bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Peringatan dan larangan yang keras dari syariat. Taib. Kemudian sebutkan Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit yang menyebabkan kematiannya, yaitu ketika beliau sudah jatuh sakit menjelang wafatnya. Ya, Ummu Salamah ketika itu menyebutkan dalam bentuk menjelekkan tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Ya, jadi menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja-gereja yang ada di negeri Habasyah yang dia lihat ketika hijrah ke sana, dan apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar dan juga patung-patung. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Ummu Salamah tentang orang-orang Yahudi dan Nasara bahwa apabila ada orang saleh di antara mereka yang mati, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan menggambar gambar-gambar orang saleh tersebut. Tujuannya agar mereka dapat meneladani orang saleh tersebut dalam mengerjakan amal-amal saleh. Mereka pun beribadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Ya, ini awal tujuannya. Ya, ini awal tujuannya, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, ya. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tayyib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah karena kesesatan mereka dan karena mereka menjadi pelopor bagi orang yang datang sesudahnya dalam bersikap ghulu terhadap kuburan-kuburan orang saleh, sehingga mengantarkan mereka untuk beribadah kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ya, perbuatan mereka ini menghantarkan ya manusia kepada kesyirikan, menyebabkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat mereka ini sebagai peringatan bagi kita agar kita tidak melakukan sebagaimana yang telah mereka lakukan, sehingga kita terjatuh kepada apa yang mereka telah terjatuh padanya dari peribadatan kepada orang-orang saleh. Ya, jadi ini peringatan bagi kita semua agar kita tidak terjatuh dalam perkara yang mereka lakukan. Ya. Yang ini bisa menyebabkan terjadinya perbuatan kesyirikan. Hadis tersebut memberikan faidah bahwa orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, maka dia merupakan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Maka bagaimana dengan orang yang menyembah orang-orang saleh? Ya. Sekedar beribadah di kuburannya orang-orang saleh, ketika membangun kuburannya orang saleh sebagai tempat ibadah, dibangun untuk sebagai tempat ibadah, ya. Jadi di atasnya dibangun tempat ibadah, kemudian beribadah di sisi kuburan tersebut, kemudian membuat gambar-gambar dan patung-patung orang saleh tersebut. Ini saja sudah merupakan sudah dianggap sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagaimana kira-kira dengan orang yang justru secara langsung menyembah orang soleh tadi? Maka tentunya jauh lebih buruk keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, berhati-hati dari fitnah kuburan dan fitnah patung. Ya. Artinya kita harus berhati-hati dari ujian yang bisa timbul, keburukan yang bisa timbul dari adanya kuburan-kuburan yang dimuliakan, kuburan-kuburan yang diagungkan, kuburan-kuburan yang diistimewakan. Dan juga terkait dengan ujian dan masalah yang bisa muncul dengan adanya banyaknya dibuat patung-patung. Apalagi itu patung-patung orang-orang soleh. Sesungguhnya orang yang membangun gereja telah mengumpulkan dua fitnah yang membuat banyak orang tersesat, yaitu fitnah kuburan, yaitu dengan membangun bangunan di atasnya, beriktikaf di sisinya, dan menyalakan lampu padanya, serta menulisinya. Ya. Adapun fitnah patung, yaitu patungnya berbentuk orang soleh. Maka Rasulullah SAW telah melarang umatnya dari membangun bangunan di atas kuburan dan menggambar makhluk yang bernyawa. Maka tidak boleh kita membangun kuburan. Tidak boleh meninggikan kuburan, tidak boleh membangun bangunan di atasnya. Yang ini semua bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Yang ini semua dilarang dalam syariat, karena ini semua wasilah yang menghantarkan kepada kesyirikan sehingga dilarang dalam syariat. Begitu pula menggambar makhluk yang bernyawa, menggambar maupun membuat patung makhluk yang bernyawa. Maka kedua perkara ini bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Maka sungguhnya orang-orang bodoh yang terfitnah dengan pengagungan terhadap kuburan orang soleh telah membangun masjid di atas kuburan tersebut dan menggambar padanya gambar orang-orang soleh tersebut sampai akhirnya mereka pun menyembahnya. Maka sungguhnya fitnah kuburan sama dengan fitnah patung, bahkan lebih dahsyat lagi, karena kesyirikan dengan kuburan orang soleh yang diyakini kebaikannya lebih dekat kepada jiwa dibanding dengan kesyirikan dengan kayu ataupun batu. Artinya menyembah kuburan orang yang soleh itu jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan menyembah kepada kayu maupun batu, benda-benda mati, ya patung dan yang lainnya. Oleh karena itu, ya kamu mendapati mereka lebih khusyuk dan merendahkan diri ketika di kuburan orang soleh dibandingkan ketika mereka berada di masjid. Jadi mereka bisa lebih khusyuk, bisa lebih betah beribadah di sisi kuburan dibandingkan di dalam masjid. Maka mereka bersumpah dengan nama-nama orang soleh tadi dan menyeru mereka ketika mendapatkan kesulitan. Mereka berkurban dan bernazar untuk orang soleh serta menginfakkan harta yang banyak untuk hal tersebut. Karena kerusakan seperti inilah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya sampai beliau melarang dari mengerjakan sholat di dalamnya. Taib. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, keburukan yang bisa timbul ketika manusia itu mengagungkan kuburan, khususnya kuburan orang-orang soleh. Maka kita dapati di zaman sekarang ini banyak sekali kuburan-kuburan yang itu diagungkan, dimuliakan, dibangun, diramaikan, dikunjungi, ya, kemudian manusia melakukan berbagai macam ibadah di sana. Ya, yang mereka ini orang-orang yang melakukan ini mereka mengaku sebagai kaum muslimin, orang-orang muslim yang mengaku orang-orang yang di atas agama Islam, padahal ini merupakan perbuatan kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Maka ini perkara yang sangat berbahaya, yang perkara ini telah menimpa umat-umat terdahulu dan juga saat ini telah menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mewaspadai perkara ini dan kita harus berupaya menyampaikan kepada manusia, mendakwahkan tauhid kepada manusia agar mereka tahu hakikat tauhid dan kesyirikan sehingga mereka bisa terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan. Tayyib, wallahu taala alamu biswab. Begini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kurangannya, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.